Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat Wong Blitang Channel, di mana saja berada. Jumpa lagi nih di channel kebanggaan kita. Tentunya apalagi kalau bukan Wong Blitang Channel, tempat berbagi seputar teknologi dan pendidikan. Gimana kabar rekan-rekan semua? Semoga tambah sukses, tambah sehat selalu ya rekan-rekan. Apalagi bagi rekan-rekan yang baru pulang nih liburan selama beberapa hari. Oke, sahabat Om Litang Channel, dimana saja berada sambil mengisi waktu, tinggal sebentar lagi nih liburannya. Kami akan berbagi seputar contoh soal untuk uji kompetensi kenaikan jabatan fungsional guru muda ke guru madya. Namun ini khusus untuk contoh soal esainya ya rekan-rekan. Semoga contoh soal ini bisa membantu rekan-rekan dalam menghadapi UKOM untuk tahun 2024 nanti. Tapi mohon maaf sebelumnya, ini hanya sekedar berbagi saja. Kami tidak mengetahui apakah ini akan keluar atau enggaknya, karena kami hanya niatnya membantu rekan-rekan semua. Oke, sebelum kita lanjut, mohon untuk bantuannya seperti biasa rekan-rekan untuk like, share, dan subscribe channel kita ini ya, karena dengan bantuan rekan-rekan semua kami tambah semangat untuk terus mengembangkan channel kebanggaan kita. Dan mudah-mudahan channel kita ini semakin luas dimanfaatkan oleh rekan-rekan semua dari Sabang sampai Merauke. Intinya dari untuk seluruh negara kita yaitu Indonesia. Amin ya robbal alamin. Oke, kita masuk ke soal yang pertama ya rekan-rekan. Oh ya, terima kasih atas doa support dukungannya ya rekan-rekan. Oke, soal yang pertama di sini ada. Seandainya ini contoh soalnya mengenai seperti ini, jelaskan pentingnya pengembangan profesionalisme guru dan berikan contoh kegiatan pengembangan profesional yang dapat dilakukan oleh seorang guru. Ya, sekali lagi kita coba baca lagi. Jelaskan pentingnya pengembangan profesionalisme guru dan berikan contoh kegiatan pengembangan profesional yang dapat dilakukan oleh seorang guru. Oke, kita beri waktu sedikit ya rekan-rekan. Nanti jawabannya kami bagi. Nanti apakah pikiran rekan-rekan atau pendapat rekan-rekan itu sama dengan pendapat kami? Belum tentu pendapat kami ini benar mutlak 100%, tapi di sini kami ingatkan hanya sekedar berbagi saja rekan-rekan ya. Oke, kita coba jawabannya. Pertanyaannya kita baca sekali lagi. Jelaskan pentingnya pengembangan profesionalisme guru dan berikan contoh kegiatan pengembangan profesional yang dapat dilakukan oleh seorang guru. Oke, jawabannya sekitar seperti ini rekan-rekan. Oke, seperti kita ketahui nih, pengembangan profesionalisme guru itu sangat penting. Kenapa sangat penting? Karena dapat meningkatkan kualitas pengajaran dan pembelajaran. Nah, di sini apabila guru itu terus mengembangkan diri, dapat mengikuti dengan cara perkembangan baru dalam pendidikan atau meningkatkan keterampilan mengajar dan juga memperkaya pengetahuan mereka. Oke, sekedar contoh kegiatannya rekan-rekan ya. Kegiatan pengembangan profesional yang dapat dilakukan oleh seorang guru itu contohnya dapat mengikuti pelatihan dan workshop yang terkait dengan bidang keahlian masing-masing, membaca buku ataupun jurnal akademik tentang pendidikan. Yang berikutnya nih yang juga penting, apalagi sekarang kita ada namanya komunitas belajar, tentunya dengan cara mengikuti komunitas guru untuk berbagi pengalaman dan ide, mengikuti program-program mentoring atau kolaborasi antar guru, dan mengikuti konferensi pendidikan atau yang sering kita sebut seminar. Oke, seperti itu jawaban untuk nomor 1 rekan-rekan. Jadi apabila jawabannya kurang memuaskan, kami mohon maaf ya sekali lagi rekan-rekan, karena ini hanya sebatas sharing aja, berbagi tentang apa yang kami ketahui. Oke, selanjutnya masuk ke soal nomor 2. Ini ada 10 saja rekan-rekan soalnya, nanti kita bagi partnya, nggak tahu part berapanya, nanti kita lihat sesuaikan dengan waktu ya rekan-rekan. Oke, nomor 2 soalnya,
jelaskan pentingnya penilaian dan umpan balik atau yang sering kita kenal dengan feedback dalam pembelajaran, serta berikan contoh cara memberikan umpan balik yang efektif kepada siswa. Nah, ini hubungannya dengan pembelajaran yang sering kita diminta untuk meminta umpan balik dari peserta didik ataupun kepada peserta didik. Nah, ini monggo silakan rekan-rekan kira-kira jawabannya seperti apa. Nanti ambil inti jawaban rekan-rekan apakah sama dengan inti dari jawaban kami. Kalaupun misalnya ada perbedaan, nanti bisa rekan-rekan mencari referensi yang lebih dari kami, ataupun mungkin referensi dari berbagai sumber lainnya. Oke, sekali lagi kita baca. Jelaskan pentingnya penilaian dan umpan balik atau feedback dalam pembelajaran, serta berikan contoh cara memberikan umpan balik yang efektif kepada siswa. Oke, jawabannya langsung aja ya rekan-rekan. Oke, jawabannya seperti yang kita ketahui, penilaian dan umpan balik itu memiliki peran yang penting dalam pembelajaran. Kenapa? Karena dengan adanya penilaian dan umpan balik itu dapat memberikan informasi tentang kemajuan siswa tersebut dan membantu mereka untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan mereka. Nah, jadi ini dampak positifnya meningkatkan pemahaman dan keterampilan mereka. Adapun umpan balik yang efektif itu seperti apa? Yaitu harus jelas, spesifik, konstruktif, dan juga memberikan panduan tentang cara memperbaiki kinerja siswa tersebut. Nah, adapun berkaitan dengan contoh cara memberikan umpan balik efektif kepada siswa, contohnya seperti ini. Memberikan umpan balik itu bisa diberikan secara langsung setelah tugas ataupun aktivitas dengan menggunakan bahasa yang positif dan mendukung. Yang berikutnya, mengaitkan umpan balik dengan kriteria atau tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan dan memberikan contoh konkret tentang apa yang bisa ditingkatkan. Dan yang terakhir tentunya dengan memberikan kesempatan kepada siswa untuk merespon atau memperbaiki kinerja mereka. Oke, itu untuk yang pertanyaan nomor 2 jawabannya seperti itu rekan-rekan. Jadi kalau misalnya kurang pas ya monggo silakan dicari referensi yang lainnya. Oke. Kita coba masuk ke nomor 3. Oke. Kita bagi 3 part aja rekan-rekan ya sampai nomor 3. Oke, nomor 3, jelaskan peran dan pentingnya pendekatan diferensiasi dalam pembelajaran serta berikan contoh strategi diferensiasi yang dapat diterapkan dalam kelas. Nah, itu soalnya itu yang kita ketahui implementasi kurikulum merdeka pada sistem pembelajaran atau strateginya yaitu menggunakan strategi pembelajaran diferensiasi. Nah, ini pertanyaannya, peran dan pentingnya pendekatan diferensiasi dalam pembelajaran dan contoh strategi diferensiasi yang dapat diterapkan dalam kelas. Monggo silakan rekan-rekan, kami beri waktu, kira-kira intinya apa jawabannya. Nanti kaitkan jawaban rekan-rekan dengan jawaban kami. Apabila sama, alhamdulillah, atau misalnya ada perbedaan yang signifikan, ya mungkin rekan-rekan bisa mencari referensi yang lainnya seperti yang kami utarakan sebelumnya. Oke, sekali lagi pertanyaannya, jelaskan peran dan pentingnya pendekatan diferensiasi dalam pembelajaran serta berikan contoh strategi diferensiasi yang dapat diterapkan dalam kelas. Oke, kita ketahui bahwa pendekatan diferensiasi itu adalah pendekatan pembelajaran yang mana mengakomodasi perbedaan individual siswa dalam kelas
baik apakah itu mengenai tentang hal kecepatan belajar, gaya belajar, ataupun tingkat pemahaman. Nah, pendekatan diferensiasi ini sangat penting. Kenapa? Karena untuk memastikan bahwa semua siswa dapat mendapatkan pengalaman pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi mereka. Contoh penerapannya seperti apa? Nah, contoh penerapan strategi pembelajaran yang dapat diterapkan dalam kelas seperti penyusunan kelompok berdasarkan kemampuan atau minat, atau juga penggunaan materi dan sumber belajar yang beragam. Atau juga kita dengan memberikan pilihan tugas atau proyek yang menyesuaikan tingkat kesulitan, dan juga memberikan bantuan tambahan kepada siswa yang membutuhkan. Dan yang terakhir, dengan memberikan tantangan tambahan kepada siswa yang lebih mampu. Nah, itulah seputar tentang jawaban soal nomor 3. Apabila kurang pas, kami mohon maaf. Sepertinya waktunya kita sampai nomor 3 dulu. Di sini ada 10, berarti kita coba bagi menjadi 3 part. Tunggu part selanjutnya untuk nomor 4 sampai nomor 10. Oke, demikian. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya, dan juga terima kasih atas like, share, subscribe-nya rekan-rekan. Semoga dengan banyak-banyak referensi, salah satunya dengan referensi di Wong Blitang Channel, bisa menambah kompetensi rekan-rekan atau pemahaman rekan-rekan untuk menghadapi uji kompetensi nanti. Dan kami mengharapkan, kami mendoakan semoga rekan-rekan diberi kelancaran, kemudahan, dan dinyatakan lulus dalam menghadapi uji kompetensi nanti. Sukses selalu buat rekan-rekan sahabat Wong Blitang. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.